Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku nggak kasih izin untuk yang demikian ya. Linknya saja bila berkenan. Kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Ya, oke. Sebagai penyemangat belajar kita, aku sampaikan salam Isra, Islam rasional untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada. Ya, bil khusus untuk santri-santri Isra. Kita akan lanjutkan kajian yang kemarin ya, tentang berapa usia Ribka menikah, itu yang sebetulnya sudah aku closing, cuman karena kita harus memberikan sebuah tanggapan yang bagus untuk saudara kita Muhammad Ibrani Samuel ya, maka akhirnya masih dilanjutkan lagi gitu ya. Oke. Untuk mengikuti video kajian ini atau VK ini itu kalian harus lihat sebelumnya ya. Kalau enggak nanti enggak tahu benang merahnya ya. Nyambungnya di mana, jadi nggak karu-karuan nanti, karena memang ini berseri sih ya, bukan instan satu VK selesai, satu VK selesai, satu video kajian selesai, nggak begitu, kajianku nggak begitu ya. Memang di sini niat orang mau benar-benar ya belajar gitu ya, bukan hanya say hello aja. Oke, kita lanjutkan ya. Kenapa sih aku harus berputar ke sini dulu, karena nanti itu ada kaitannya ketika aku menjelaskan kejadian 22-20 ya. Oke. Sebentar. Ada telepon yang masuk. Oke. Begini, dari pernyataan kemarin aku bacakan dulu, kemarin belum aku bacakan tanggapanku ya. Begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu keluarga di rumah ya. Benar sekali deskripsimu. Maksudnya deskripsinya si Muhammad Ibrani Samuel ini ya. Aku tanggapi begini. Apakah sudah menyaksikan live lanjutan dari kajian ini? Maksudnya dari seluruh kajianku tentang usia Ribka itu ya. Aku tanya ke dia begitu. Semua yang dideskripsikan di atas akan mendapat penjelasannya di sana. Artinya yang dia tanyakan itu sebetulnya sudah aku jelaskan. Gitu ya. Oke, tentang kabar kejadian 22-20, siapa gerangan yang kasih kabar kepada Bapak Abraham? Ini harus dijawab dulu. Ya, siapa yang mengasih kabar, karena nanti dia akan menembus ruang dan waktu. Sama seperti ini, kenapa aku menjelaskan si ini sekalian, karena ada siapa itu yang berkomentar bagaimana Al-Quran, bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad yang berjarak 600 tahun dan geografisnya jauh antara Israel dan Arab bisa memberikan kritik katakanlah begitu, komentar katakanlah begitu, atau apalah ya. Dan dia menggambarkan dengan Filipina dan Indonesia. Orangnya di Filipina, peristiwanya di Indonesia, dikomentari dalam 600 tahun kemudian. Itu benarnya di mana gitu. Maka aku jawab ke sini karena nanti hampir sama. Ya, nanti hampir sama gitu loh. Ya kita maklumi aja, otak kafir memang begitu kan. Sebetulnya itu pertanyaan lama yang sudah dijawab, cuman diajukan lagi, diajukan. Aku kadang-kadang mikir gitu, ini yang tanya geblek atau gimana gitu. Karena sudah dijawab kok, diajukan lagi.
ya. Dan dia berkatakan beda bahasanya Kanjeng Nabi Isa atau nabi-nabi Israel itu beda dengan bahasanya Kanjeng Nabi Muhammad yang Arab. Ya jelas beda, tapi mereka satu rumpun, itu yang dia tidak tahu. Jadi menganalogikannya juga salah, menganalogikan Indonesia Filipina. Indonesia Filipina ya memang beda bahasanya dan tidak satu rumpun. Ya, kalau mengambil analogi itu seharusnya yang mendekati misalkan Indonesia Malaysia. Itu bahasanya beda tapi satu rumpun. Jadi kalau mereka ngomong kita ngerti lah, meskipun kita kadang-kadang aneh. Misalkan ada rumah sakit korban lelaki, kalau kita ya rumah bersalin kan begitu. Jalan di tempat mereka injak-injak tanah gitu loh. Tapi masih nyambung. Nah, antara bahasa Arab dan bahasa Ibrani Aramaik itu kan satu rumpun semitik. Jadi makanya mereka ehad kita ahad, mereka salam kita salam, mereka Yerusalem kita Darussalam. Gitu deh. Ya, dia enggak tahu itu. Makanya sebetulnya kalau enggak tahu itu kan bertanya, bukan memberikan pernyataan yang itu justru keliru. Ya, bagaimana Nabi Muhammad tahu nabi-nabi yang dulu ceritanya, kisahnya gitu. Ya. Oke, aku lanjutkan. Seperti tadi ya, tentang kabar itu siapa yang ngasih kabar ya, itu harus dijawab dulu. Kalau itu peristiwa imanen yang kasih kabar manusia, tentu apa yang dideskripsikan di atas menjadi benar dengan alasan dahulu perkembangan komunikasi tidak canggih, sekarang tidak secanggih sekarang, ya artinya berita itu sampai kepada Bapak Abraham beberapa waktu panjang, kemudian konsekuensi. Sorry ada klekson ya. Konsekuensi logisnya ya tentu Ribka sudah tumbuh dan berkembang. Gitu ya. Hal ini hampir sama seperti tuduhan orang kafir berkata, nah ini bagaimana kami harus percaya kepada informasi Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sedangkan itu semua berjarak waktu 6 abad lebih sedangkan Muhammad tidak hadir dalam ruang dan waktu itu gitu ya. Oke. Misalnya Yesus kata Injil itu disalib sedangkan kata Al-Quran tidak. Bagaimana memberikan kritik dengan ruang dan waktu yang berjarak jauh itu gitu ya. Ya pertanyaan itu muncul karena kafir menganggap Al-Quran itu buku sejarah yang ditulis oleh manusia. Masalahnya kan di sana. Beda dong antara kitab suci dan buku sejarah. Bagi kita orang Islam Al-Quran itu bukan buku sejarah gitu ya. Mereka tidak tahu Al-Quran itu adalah wahyu yang dikabarkan secara transenden oleh Gusti Allah Agung via Jibril. Ini yang aku jelaskan kemarin. Apa sayang? Sini. Momoy kenapa? Sudah maaf. Ya, oke, jalan main dulu sana. Nanti sama Gus Putih. Oke, ya. Kembali lagi ke kisah Abraham di kitab Kejadian 22:20, siapa yang kasih kabar gitu ya. Kalau yang kasih kabar itu YHWH via malaikat ya tentunya menjadi kabar yang transenden bukan imanen. Apa sayang? Iya nanti kita main sebentar ya. Oke ya. Jadi itu jawabanku ya. Aku jamin kalian kalau langsung ke sini tidak melihat video yang lainnya puyeng, nggak ngerti kamu apa yang aku sampaikan. Maka pesan aku tertib berseri ya. Nanti dia jawab lagi ya. Dilihat Gus tadi aku setuju bila yang ngasih kabar itu malaikatnya Gusti Allah, tapi yang janggal itu pada usia apa ada anak usia 3 tahun mampu mengisi dan menggendong buyung air. Nah, itu. Ya, karena itu juga sudah aku jelaskan. Ya. Si Ibrani Samuel sepertinya enggak begitu bisa menangkap apa yang aku jelaskan, bahwa pertentangan ayat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan bukan hal yang biasa. Kamu harus memilih nanti antara yang dewasa dan anak-anak. Aku kemarin kan sudah jelaskan apa ucapan terakhir Kanjeng Nabi Isa di atas kayu salib. Itu kan beda-beda antara Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Jadi sebetulnya sudah tak paparkan semua. Kalau sekarang kamu menemukan kejanggalan, bagaimana mungkin anak umur 3 tahun mengangkat air? Ya itulah Alkitab. Gitu loh.
Nanti aku jelaskan lagi sebut antara Yesaya 1714 dan Lukas 131. Sini sayang, dia ngajak main-main. Sini. Itu beda. Sebetulnya siapa namanya? Di Yesaya dinama Emmanuel, tapi di Lukas Yesus. Beda banget antara Yesus dan Immanuel. Itu antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tentang Yesus tersalib, apa ucapan terakhir? Itu sesama perjanjian baru, beda. Nanti sesama perjanjian lama juga diametral beda-beda. Itu hal biasa. Akhirnya kita harus memilih di antara nggak mungkin. Dua pernyataan tentang satu peristiwa yang sama kalau berbeda atau lebih dari dua pernyataan, itu kemungkinannya satu benar semua salah atau semua salah. Kalau semua benar itu harus dijelaskan dulu benarnya di mana. Tapi yang jelas kalau tidak bisa dijelaskan dia mengatakan ya semua salah. Kalau semua benar nggak bisa. Gitu loh. Ya kerangka berpikir kamu harus dipahami dulu. Ya. Kalau enggak ruwet gue. Ya. Aku akan jelaskan lagi ke sini sebelum aku lanjutkan ya tentang Al-Qur'an dulu ya. Quran surat An-Najm aku review sejenak ya. Di Quran surat An-Najm 3 sampai 5 itu ya. Tidaklah yang diucapkannya Al-Quran itu menurut keinginannya, tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan, diajarkan keduanya oleh Jibril. Jadi Al-Quran itu wahyu yang diwahyukan, bukan kitab sejarah. Ya. Kenapa tahu peristiwa yang? Ya karena wahyu. Nabi Muhammad nggak hadir saat itu, nggak ngerti apa-apa kan Nabi Muhammad itu tentang peristiwa Nabi-Nabi. Terus kok di Al-Quran dia menjadi tahu, karena dikasih tahu. Ini kan pertanyaan kafir goblok yang nggak ngerti sejarah, nggak ngerti wahyu, nggak ngerti juga apa bedanya kitab suci dan kitab sejarah. Nanti aku tunjukkan, jangankan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam Al-Quran tahu. Gitu loh. Ya. Oke. Itu An-Najm, kemudian aku langsung ke poinnya ya, karena kemarin sudah tak jelaskan di seri yang kemarin ya. Ini ada di surat Al-Haq ya, 69, 40, 49 ya. Firman Gusti Allah Agung, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dia Al-Quran itu bukan perkataan seorang penyair. Sekalipun kamu beriman, sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia adalah, Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan itu pernyataan tentang Al-Quran. Terus Gusti Allah Agung memberikan warning kepada Kanjeng Nabinya yang menerima itu wahyu. Tuh. Ya. Logika tanpa logistik macet. Yang sudah masuk di TikTok, tolong di tap-tap ya. Ada berapa tap-tapnya itu? 0. Ya sudah nggak apa-apa ya. Di mana tadi? Diwahyukan, jadinya tahu. Kalau nggak diwahyukan nggak tahu, gitu ya. Sekarang kita lihat apa warning yang disampaikan ya. Begini disampaikan. Dan sekiranya ya dia Muhammad itu maksudnya Kanjeng Nabi mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami. Al-Qur'an itu, mana tuh Al-Qur'annya itu? Itu. Ya. Ini mengada-ngadakan apa yang ada di sini, artinya yang nggak ada diada-adakan sama Kanjeng Nabi ya. Nih ya, sebagian perkataan atas kami ya, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi ya. Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang-orang yang mendustakan. Sampai sebegitunya. Jadi Kanjeng Nabi nggak punya otoritas
Untuk menambahi, mengurangi nggak boleh. Nanti itu otoritas itu ada di hadis. Kalau Al-Quran itu 100% wahyu. Kalau akan ditambahi atau dikurangi, mengada-ngadakan atas nama Allah, Allah kasih warning. Ya, kami potong pembuluh jantungnya sampai sebegitunya. Ya, maka benarlah Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan, bukan keinginan Kanjeng Nabi. Ya, kemudian di surat Al-Ghafir surat 40, di antara mereka, langsung aja ini ya, atau aku baca gini. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Di antara rasul-rasul itu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya pula ada yang tidak kami ceritakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ada yang diceritakan, ada yang nggak diceritakan, gitu loh ya. Kemudian di surat Hud ya, surat Hud 120 ya, itu terjemahan Depak itu nggak tepat itu ya, bermasalah. Ini sudah aku dekonstruksi begini. Dan masing-masing kami ceritakan kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad, dari sebagian para rasul. Kenapa sebagian? Tadi sudah dikatakan ada yang diceritakan, ada yang tidak. Nggak semuanya ya. Sebagian berita para rasul agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang yang beriman. Kita sampai di sini. Ya. Hud 120. Nah, sekarang aku lanjutkan. Kita ambil contoh cerita tentang kandang Nabi Musa. Bagaimana Nabi Muhammad tahu? Kalau ke Musa itu bukan sekedar 600. Kalau Musa ke Isa 750, berarti 600 tambah 750. 1000 berapa itu? Jadi kalau dibilang jangankan yang 600, yang 1000 tahun ke belakang aja Kanjeng Nabi Muhammad tahu. Lewat mana? Lewat wahyu. Karena diwahyukan. Ini kafir-kafir supaya ngerti. Ya, perkara lu nggak mau berquran itu urusan lu, tapi lu tahulah bagaimana posisi Al-Quran itu sebagai wahyu. Sehingga pertanyaannya nggak diulang-ulang yang itu. Jangankan hanya sekedar Indonesia Filipina, jangankan sekedar Israel Arab, lebih jauh dari itu ya tahu. Ya, kopinya masih panas. Oke, sekarang ini anak-anak dalam Yahudi ya, ada Yelet, ada Yonek ya. Ini sudah aku jelaskan. Nanti kita lihat Ribka itu di posisi mana? Di posisi Nar itu remaja. Katanya Mas Samuel di remaja. Ya nggak apa-apa, kita apresiasi saja. Tapi kan kita perlu cross check nanti dulu. Bener remaja enggak? Gitu. Ya. Oke. Yang ini aku hapus dulu ya. Sekarang buka Al-Qur'anmu ya. Kita ke surat Hud 120 sudah. Sekarang Al-Qasas 28 ayat 2. Ya. Ini merupakan example, contoh yang aku berikan ke kalian. Nabi-nabi dahulu itu diketahui oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak hadir dalam ruang dan waktu itu. Gitu ya. Oke. Bentar, kopinya masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 28 ayat yang kedua. Tilka ayatul kitabil mubin ya. Inilah ayat-ayat kitab, maksudnya Al-Quran, yang jelas dari Allah, maksudnya dalam kurung ya. Terus kita merujuk ke
ayat yang ketiga ya, kedua sekarang plus yang ketiga. Ya, plus yang ketiga. Sebentar ya, ini lagi ada kendala. Yang ketiga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqil liqaumil yuminun ya. Kami membacakan kepadamu sebagian, jadi enggak seluruhnya, dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Wah sama, ini juga habis. Ini masalah sendiri, sebentar ya. Ini kamu cas saja dulu. Yang ini ambil anunya di sana. Ambil, oh itu kalau nggak salah. Itu banknya, power banknya sama anunya ambil sini. Itu nggak bisa. Itu atau itu chip itu, bukan yang Type-C. Type-C-nya ambil di dalam. Ya gini nih, kadang-kadang ada kendala ya. Oke, ya. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan sebenarnya untuk orang yang beriman. Gue nggak beriman ya sudah, nggak untuk lo. Ya. Oke, ayat yang 244 ya. Gini, dan engkau tidak berada di sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan engkau tidak pula termasuk orang-orang yang menyaksikan. Itu di surat yang ke-44. Jadi Kanjeng Nabi nggak ada di situ. 44 ya. Kita lanjutkan lagi. Yang ke-46 ya. Bentar. Dia ngecasnya lewat sini. Hah? Sini nggak ada, di atas. Bentar ya saya. Oke. Ya. Bisa dilanjut tuh. Oke. Ya. Aku ulangi lagi. Dan engkau Muhammad maksudnya tidak berada di dekat Tur, di gunung itu ya. Ketika kami mewahyukan kepada Musa maksudnya, ya. Tetapi sebagian rahmat dari Tuhanmu agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy saat itu yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau agar mereka mendapat pelajaran. Jadi nanti kamu baca sendiri peristiwa tentang Fir'aun Musanya itu cukup panjang ya. Di sini aku nukil aja sebagai inti poinnya. Bagaimana bisa tahu ya Kanjeng Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Musa? Gitu loh. Jadi sanggahan si kafir 600 tahun itu bukan apa-apa. 600 tahun tambah 750 tahun, 1000 berapa itu? 1200-an. Itu aja tahu kok peristiwa Musa. Kalau 600 ke Islam, sedangkan Yahudi Musa 750 ke Nasrani, itu kan tinggal jumlah berapa tahun. Tahu. Al-Quran mengatakan kamu tidak menyaksikan dan kamu tidak hadir di ruang itu saat itu. Kok bisa tahu? Karena diwahyukan yang maha tahu. Itu loh. Ya. Karena diwahyukan oleh yang maha tahu. Gitu. Bukan buku sejarah. Oke, sekarang kita mundur lagi ke belakang ya. Kanjeng Nabi Yusuf ya, Kanjeng Nabi Yusuf ya.
Ada Quran surat Yusuf 12:3 ya. Sini ya. Quran surat Yusuf. Ya 12:3. Ya. Jadi semua terdata gini supaya enak cross checknya. Ya. Kami nahnu nakusu alaika ahsanal khososi bima auhayna ilaika hazal qur'ana wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin. Kami Allah menceritakan kepadamu, kata Nabi Muhammad, kisah yang paling baik. Jadi bukan sembarang-sembarang. Kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Mewahyukan. Bukan buku sejarah, bos. Ya. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Jadi kan Nabi Muhammad itu tidak tahu. Ya memang tidak hadir, tidak menjadi saksi. Tidak ada saat peristiwa itu terjadi. Nabi Muhammad tidak tahu. Al-Quran juga ngomong begitu, Nabi Muhammad tidak tahu. Lah kok bisa tahu? Diwahyukan. Gitu loh. Ya. Samuel, ya ikuti penjelasanku supaya kamu nggak tanya-tanya lagi. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Berapa tap-tapnya tuh? Teman yang di tap-tap tolong maaf aku harus take off tadi ya. Karena kalau nunggu tap-tap kalian kelamaan aku waktunya juga terbatas. Nanti habis ini kita akan jelaskan tentang sebuah tanggapan ya. Jadi kalian tetap aja di situ yang di YouTube nanti di break sebentar nanti masuk lagi ya. Yang record juga gitu tuh ya. Kita akan kasih tanggapan tentang kan banyak beredar bukan banyak beredar viral itu. Nabi Muhammad katanya fiksi itu gimana nanti aku kasih penjelasan. Ya. Setelah ini kita selesaikan ini dulu. Terima kasih teman-teman yang di TikTok yang di YouTube ya telah hadir ngaji bareng Gus Beti ya. Jadi tolong tap-tapnya jangan stagnan meskipun sudah 1000 alhamdulillah ya karena nanti oleh mesin TikTok karena kita berhadapan dengan mesin ini repot. Mesin tuh nggak punya pikiran perasaan dia diprogram seperti apa ya dia jalan. Ya, oke. Ini masih menu loh ya. Menu aku sampaikan menu belum aku ramu. Nanti di ujungnya aku ramu. Jadi kamu kalau nggak ngerti ikuti aja dulu supaya gampang untuk mengerti. Ikuti kajian ini secara sistematik. Kalau nyelonong masuk ke sini mesti mumet dasmu. Mesti kamu nggak tahu, ya, bingung kamu. Ya nggak bisa mengikuti. Oke ya jadi Al-Quran itu mengatakan ya sebelum itu engkau termasuk orang yang tidak mengetahui. Bagaimana mau tahu? Ini mundur ke belakang lagi, bukan ke Nabi Musa, ke Nabi Yusuf. Nabi Musa itu sudah ada Israel kan lewat Yakob itu. Ini mundur zaman Nabi Yusuf. Bisa tahu itu loh. Ini kafir-kafir ini bingung kepalanya. Loh kok bisa tahu Muhammad? Ya tahu. Orang dikasih tahu ya wahyu kok ya. Kami Allah menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik. Dengan apa? Dengan mewahyukan Al-Quran itu kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Jadi para kafir, kalau kamu bilang Nabi Muhammad tidak mengetahui, kami juga mengiyakan karena Al-Quran mengiyakan. Masalahnya sekarang bagaimana kok yang tidak tahu itu menjadi tahu? Kan di sana. Ya. Di sana masalahnya. Oke, lanjutnya ya. Yusuf 12:102. Jadi lompat ya karena aku ambil poin-poin yang perlu aku jelaskan nanti lengkapnya ya kamu baca di Al-Quran bagaimana kisah Kanjeng Nabi Yusuf itu ya. Sekarang kita ke Quran surat
Yusuf ya, surat 12 ayat yang 102. Nah, ini pengumuman juga untuk teman-teman, kalau santri Isra sudah tahu, sudah kita kaji 3 atau 4 atau berapa tahun yang lalu, lupa ya. Itu kan dikritik juga oleh saudara kafir Kristen kita ya, tentang dirham itu ya. Nanti kan dimasukno ke sumur, kemudian ada pedagang cari air, loh nimba air kok nemunya ada si ganteng ini Yusuf, kemudian dijual kan dibayar dengan dirham gitu. Itu ada kritik. Nah, ini kalau kamu goblok nggak pernah ngaji, kamu nggak akan bisa memberikan pertanggungan jawab. Lah kok sudah ada dirham saat itu tahun berapa? Dirham itu menjadi mata uang kapan? Nah, itu sudah aku bahas ya, dan silakan lihat di VK-nya, video kajian, ketik ya YouTube Subandi T. Sukoco tentang dirham, di sana ada. Ya. Jadi kalau kamu nggak paham, itu menjadi anakronisme, antara waktu dan peristiwa nggak connect gitu loh. Kok pakai dirham? Al-Quran bilang, sejak kapan dirham itu menjadi mata uang? Ya kamu harus tahu. Apakah posisi dirham itu sebagai mata uang atau sebagai alat tukar? Karena mata uang pasti alat tukar. Alat tukar belum tentu mata uang. Ya. Itu videonya sudah ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kamu setelah ngaji di sini, otakmu itu tambah cemerlang gitu loh, tambah ngerti. Sehingga kamu bisa memberikan pertanggungan jawab keislamanmu kalau kafir-kafir itu menanyakan. Gitu. Ya. Oke. Sekarang Yusuf, masih berapa waktunya tuh? Masih ada waktu tuh? Waduh, sudah setengah jam. Karena kita nanti masuk ke perjanjian lama, ya. Aku percepat supaya waktunya cukup ya. Gini. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim is asma'u amrohum wa hum yamkurun. Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Apa gaib itu? Tidak tahu. Kalau sudah tahu itu sudah gak gaib lagi. Kan Nabi Muhammad tidak tahu itu. Makanya bagi Nabi Muhammad gaib sebelum diwahyukan. Gaib itu artinya orang weruh, nggak tahu. Kalau sudah tahu nggak gaib lagi itu. Ya, itu sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, kata Nabi Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika